Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Nah, sekarang pernikahan. Nah, tadi kan kita bicara mengenai manusia bermultiplikasi, laki-laki, perempuan, tapi perlu yang namanya pernikahan, betul kan? Nih. Pernikahan adalah satu-satunya cara yang benar untuk memenuhi perintah bermultiplikasi. Ingat, kita bukan binatang yang semena-mena aja ketemu perempuan, ya udahlah ketemu perempuan lagi si A, iya kita lakukan, perempuan si B kita lakukan. Enggak, kita sekali lagi kita bukan binatang, kita adalah manusia. Maka dari itu kita harus ada aturannya. Nah, Torah mengatakan bahwa pernikahan satu-satunya cara yang benar untuk memenuhi perintah bermultiplikasi. Gitu. Alasannya apa? Nih di sini alasannya. Laki-laki harus meyakinkan wanita yang tidak diberi perintah bermultiplikasi. Jadi bukan hanya sekedar pleasure ya. Jadi ini benar-benar laki-laki itu harus meyakinkan wanita karena ingat tadi bahwa yang diberi perintah untuk bermultiplikasi adalah laki-laki. Wanita tidak. Jadi wanita, walaupun wanita tidak menikah seumur hidupnya, itu nggak salah di hadapan Hashem. Tetapi kalau laki-laki tidak menikah, itu ditanya sama Hashem. Mitzvah untuk bermultiplikasinya kamu sudah lakukan belum? Kira-kiranya begitu. Ya. Nah, wanita tidak diberi perintah bermultiplikasi, tapi untuk mau mengambil bagian dalam melakukan perintah. Pengorbanannya banyak kok wanita, ya kan? Wanita nggak menikah kita tahu lah, hormon berbeda segala macam. Kalau wanita nggak menikah, jelas kecantikannya lebih awet, ya kan? Tetapi ketika dia mau berpartner dengan laki-laki untuk untuk bermultiplikasi, berarti si wanita ini siap meresikokan dirinya, badannya melar, bentuknya juga mungkin udah berbeda, udah nggak secantik dulu lagi, gitu loh. Nah ini bagaimana laki-laki harus meyakinkan wanita, gitu, untuk bisa, ayo berpartner dengan saya yuk untuk melakukan multiplikasi, melakukan perintah Hashem. Nah ini pernikahan, gitu. Ya, posisi wanita itu lebih tinggi, maka disebut penolong. Itu dia, makanya jangan salah paham. Jadi dalam pernikahan itu bukan berarti posisi wanita itu di bawah, enggak, salah. Wanita itu posisinya lebih tinggi, maka Hashem sendiri pun berkata, Ezer kenegdo, penolong yang berlawanan, yang berbeda. Ya, karena laki-laki tanpa kesediaan daripada wanita kagak bisa. Laki-laki kan bukan hermaprodit kayak cacing yang bisa membuahi sendiri terus punya anak sendiri. Kan nggak seperti itu, ya. Laki-laki butuh partner yang berlawanan jenisnya. Itu tadi ezer kenegdo, perempuan. Ya. Ya, jadi maka dari itu posisi wanita itu dalam pernikahan lebih tinggi, ya. Lalu, nah, dalam pernikahan, dalam Yudaisme pernikahan yang berlandaskan Torah, ada yang namanya janji nikah. Nah, janji nikah itu isinya adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istri. Bukan sebaliknya. Dan tidak ada sebaliknya. Jadi perjanjiannya itu ada suratnya yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut ketubah. Itu adalah marriage contract atau kontrak pernikahan. Isinya adalah suami terhadap istri. Selesai. Nggak ada istri terhadap suami. Nggak ada timbal balik. Nggak ada. Ya kenapa? Ya karena itu tadi. Ya suami yang butuh, laki-laki yang butuh, gitu kan, untuk dibantu. Maka dari itu, apa yang bisa kita kita lakukan, laki-laki lakukan untuk si wanita. Gitu. Luar biasa ya. Jadi jangan salah. Jadi kalau apalagi ada yang ngomong bahwa, wah di dalam Torah, wanita itu posisinya rendah loh, sampah loh, keset loh, salah total. Wanita itu justru lebih tinggi. Nanti lebih lagi, nanti kita akan dibuat tercengang bagaimana Hashem justru mendesain wanita itu dengan luar biasa. Sabar. Nah, wanita di dalam perjanjian nikah itu boleh menambahkan pasal-pasal untuk membuat dirinya aman, untuk melindungi dirinya. Boleh, nggak apa-apa. Jika yang normal itu dirasa kurang, ya tambahin aja bahwa misalkan nggak boleh mengambil istri lagi misalnya, boleh aja tambahkan di situ gitu. Nanti kita bahas mengenai poligami ya. Terus nggak boleh juga KDRT lah atau segala macam, silakan, no problem gitu. Ya yang penting di sini adalah wanita diberi keistimewaan untuk dilindungi dan diberikan kontraknya. Oke? Nah, pernikahan memang bukan semata-mata alasan multiplikasi, betul. Tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan intimasi. Ya, orang butuh, sebagai manusia kita butuh.
cinta, saling mencintai, dan companionship, kebutuhan emosional. Tetapi ingat, kebutuhan emosional dan perintah Torah itu bersandingan. Jika satu diabaikan, maka akan menciptakan kekacauan. Artinya gini, ada orang yang hanya berdasarkan kita pengen butuh cinta, menikah itu hanya atas dasar cinta, hanya atas dasar companionship, ya. Tapi bukan karena melakukan mitzvah, itu juga kacau gitu loh. Ketika udah bosen, ketika udah nggak intimate lagi, ketika udah nggak ada cinta lagi, bubar, kelar, ya kan? Nah, makanya saya bilang bahwa dua-duanya itu harus bersandingan. Kita paham bahwa ini adalah memenuhi perintah Hashem, tapi kita juga tahu bahwa kita memiliki kebutuhan untuk emosional, saling melengkapi. Luar biasa. Kalau dua-duanya itu ada di dalam hidup pernikahan, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem juga itu akan langgeng, ya. Oke, lanjut. Nah, kalau di summary-kan, pernikahan itu kira-kira seperti ini. Kewajiban untuk multiplikasi, pemenuhan mitzvah, kebutuhan emosional, dan penyatuan belahan jiwa. Ingat, jangan disalah artikan. Jangan lupa. Ada fase juga di mana penyatuan belahan jiwa. Ya. Nah, orang yang mengerti Torah itu tidak akan sembarangan masuk dalam pernikahan. Ya, jadi orang yang ngerti Torah itu nggak akan sembarangan masuk dalam pernikahan. Jadi seorang laki-laki Yahudi maupun Bnei Noah ketika ingin menikah itu benar-benar mikir dan benar-benar menilai diri sendiri, siap belum, siap tidak untuk memiliki istri secara finansial, ada atau enggak, jangan sampai nanti istrinya menderita, segala macam seperti itu. Ya. Lalu orang yang mengerti Torah akan mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam pernikahan, nggak akan sembarangan. Nah, pernikahan akan mengubah karakter seseorang itu adalah mitos. Enggak. Tapi kita sering dengar kan ya udahlah dia mah nikahin aja, nanti juga berubah kok hidupnya. Nggak pernah bisa. Nggak ada pernikahan itu merubah. Yang jelas adalah pernikahan itu adalah makin menunjukkan karakter asli seseorang. Iya kan? Percayalah gitu. Karena ya udah nggak bisa pakai topeng lagi, udah hidup sehari-hari sama suami istri, udah kelihatan segala macam. Ya udah makin kebuka topengnya, walaupun awalnya ketika ketemu pakai topeng gitu. Jadi justru salah kalau akan mengubah karakter seseorang itu, nggak pernah ada. Jadi jangan pernah berkata bahwa ya udahlah nggak apa-apa dia mah mungkin sekarang begini lagi masih dalam hubungan sebelum pernikahan, tapi nanti mungkin dia lebih baiklah ketika menikah, lebih tanggung jawab. Bullshit, bohong. Maaf kata-kata saya yang kurang ini. Tapi ya itu memang kenyataannya seperti itu, dan banyak sekali justru juga yang berkata bahwa iya dulu saya pikir dia bisa berubah setelah nikah, tapi ternyata begini. Banyak banget kan yang kejadian begitu. So, untuk anak-anak kita, nanti kalau yang sudah punya anak, ataupun yang masih single, jangan terjebak dengan itu. Ya, jadi, ada orang bisa berubah setelah menikah itu, nggak akan pernah kejadian. Oke?